Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat Provinsi Jawa Barat menempati urutan tertinggi kasus korupsi di Indonesia. Data akumulasi KPK pada kurun waktu 2004 hingga 2020 terdapat 101 kasus korupsi di Jawa Barat. Untuk menekan jumlah kasus, KPK mengajak legislatif untuk menutup kerawanan terjadinya korupsi dengan meningkatkan fungsi pengawasan. Ketua KPK Firly Bahuri mengungkapkan, Jawa Barat menjadi provinsi peringkat pertama dengan kasus tindak korupsi tertinggi di Indonesia. Peringkat tersebut didasari sesuai dengan data korupsi yang ditangani KPK sejak tahun 2004 hingga tahun 2020. Firly mengingatkan seluruh jajaran DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mewaspadai titik rawan korupsi, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terkait penganggaran. Hal tersebut ia sampaikan di hadapan 120 legislator Jawa Barat dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Rabu 8 September 2021. Firly juga mengungkapkan modus yang sering digunakan dalam kasus maling uang rakyat ini adalah pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan. Ia mengingatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih, sesuai dengan tujuan nasional pada konteks pemberantasan korupsi. Dalam kesempatan itu, Ketua KPK juga turut menyampaikan bahwa pelaksanaan tugas pencegahan dan koordinasi adalah komitmen KPK untuk terus mendorong upaya perbaikan di daerah, sekaligus mengingatkan kepada seluruh jajaran eksekutif di Pemda, legislatif, dan badan usaha agar tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat 101 kasus korupsi berhasil diungkap di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2004. Dan jumlah ini menjadikan Jawa Barat berada di posisi teratas sebagai provinsi penyumbang kasus tindak pidana korupsi paling banyak. Kenapa kasus korupsi di Jawa Barat menjadi yang tertinggi di Indonesia? Kita akan bahas dalam program Dialog Spesial malam hari ini bersama 4 narasumber saya yang sudah bergabung secara virtual. Yang pertama ada Ipi Mariyati Kuding, PLT Juru Bicara Pencegahan KPK. Selamat malam, Mbak. Baik, halo, kemudian berikutnya ada Profesor Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Unpad. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Baik, terima kasih, Prof. Kemudian juga ada Lola Esther, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Kang Eris. Selamat malam, Prof. Baik, terima kasih, Mbak. Dan terakhir ada Khairul Anam, Ketua Badko HMI Provinsi Jawa Barat. Selamat malam, Anam. Selamat malam, Kang Eris. Selamat malam, Prof. Muradi. Selamat malam, Mbak Lola, Mbak Ipi. Selamat malam. Baik, kita akan awali kebersamaan malam hari ini dalam dialog spesial kenapa kasus korupsi di Jawa Barat tertinggi di Indonesia. Saya akan mulai dari Mbak Ipi Mariyati Kuding. Seperti yang tadi kita lihat dalam tayangan bahwa Ketua KPK sudah menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang menjadi provinsi yang tertinggi dalam penyumbang kasus korupsi sampai 101 terungkap sejak 2004. Ada penjelasan dari KPK mengenai hal ini secara lebih lengkap, Mbak Ipi? Ya, sebetulnya momen kemarin itu adalah rangkaian kegiatan KPK di Jawa Barat dalam konteks pencegahan sebetulnya, pelaksanaan tugas koordinasi dan monitoring khususnya sebetulnya di Jawa Barat. Dan kami memang melakukan beberapa pertemuan begitu selain dengan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Bandung maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat, juga dengan pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Konteksnya sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah konteks pelaksanaan fungsi pencegahan KPK. Namun demikian dengan kewenangan penindakan yang KPK miliki dalam beberapa kesempatan memang kami juga sampaikan di sana. Salah satunya pada saat pertemuan koordinasi dengan anggota Dewan Provinsi Jawa Barat. Di sana memang kami sampaikan ada beberapa peta begitu ya, titik kerawanan korupsi yang diingatkan kemudian oleh pimpinan KPK untuk menjadi satu rambu-rambu begitu ya, atau menjadi satu kehati-hatian untuk bersama-sama agar tidak terulang kembali kasus korupsi yang sama di Jawa Barat khususnya. Itu memang kebetulan ada statistik yang kami keluarkan saat itu dari penanganan perkara KPK dari tahun 2004 sampai dengan 2020. Jawa Barat dengan jumlah 101 kasus memang menempati peringkat pertama untuk korupsi di daerah yang terbanyak gitu ya, dari 26 provinsi dari total 34 provinsi itu KPK memang menangani kasus korupsi dan salah satunya di Jawa Barat ini yang terbanyak gitu. Oke, baik. Saya ke Prof. Muradi nih. Bagaimana tanggapan Prof terkait kasus korupsi di Jawa Barat yang menjadi juara dibanding dengan provinsi yang lainnya, Prof? Makasih Kang Eris, Bapak Ibu sekalian, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya mengapresiasi ini langkah KPK karena data yang disampaikan, pola segala macam itu sudah dirilis ICW, mungkin nanti Mbak Lola bisa menjelaskan. Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya Mbak Lola ya, kalau nggak salah itu kemudian disampaikan secara karena waktu itu beberapa kali juga saya ikut jadi narasumber dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya langkah maju Mbak Ipi, saya kira saya harus apresiasi ke KPK. Ini jadi warningnya langsung kalau kami kemarin akademisi, NGO, bahkan mungkin Anan dan teman-teman itu mengkritisi, sekarang langsung KPK-nya. Saya kira ini langkah yang maju, itu poin pertama dulu Kang Eris. Yang kedua saya kira satu itu saya kira memang bukan cuma di DPRD ya, ini kan juga kita bicara soal provinsi dalam konteks konteks keseluruhan. Kalau saya sih menangkap ada tiga hal yang kemudian saya kira selain DPRD, kemudian kepala daerah juga kemudian birokrasi. Nah, tiga ini yang saya kira perlu dipilah juga karena tadi saya sore whatsappan dengan teman-teman anggota DPRD merasa perasaan kita belum banyak deh perasaan ya Bu Mbak Epi kan. Kok tahu jadi 101 ini dipikirnya 101 itu adalah gelondongan dari DPRD. Saya bilang enggak, itu DPRD keseluruhan. Birokrasi, kemudian kepala daerah dan juga ada DPRD. Nah, tiga ini yang saya perlu juga dieksplorasi lebih serius karena memang Jabar ini kan unik ya, uniknya karena dia dekat dengan DKI dengan kota, tapi juga kemudian punya karakteristik masyarakat yang misalnya tidak terlalu permisif dibanding daerah lain Mbak Epi ya, sama korupsi keras banget. Hal yang remeh-temeh kecil bisa muncul di media. Makanya kemudian beberapa hal yang berkaitan politik itu dikedepankan. Tapi problemnya begini. Di DPRD karena saya berapa kali ini ya DPRD kemudian juga teman-teman di Pemprov itu mereka sudah banyak juga melibatkan NGO dan teman-teman akademisi ya sudah memantau itu. Nah, tinggal problemnya adalah satu ini mudah-mudahan tidak mungkin besar di 2000 atau tahun depan ya karena memang sekarang misalnya saya mencatat teman-teman KPK sedang mendalami betul misalnya soal dana hibah gitu di provinsi ya DPRD maupun teman-teman di provinsi. Artinya memang kalau ini kemudian nambah lagi memang ini bagian penting yang harus di highlight soal bagaimana kemudian teman-teman di Jawa Barat tidak terlalu aware dengan warning yang disampaikan oleh ketua KPK begitu. Ya, kira-kira apa sesungguhnya yang terjadi di Jawa Barat ini? Apakah ketidakpahaman mereka, Prof, terhadap apakah ini karena masuk dana korupsi atau tidak, atau bagaimana, Prof? Kalau pengamatan saya dalam 2-3 tahun terakhir ya memang ada peningkatan baik sebenarnya. Makanya kalau bahasa tadi Pak Firly makin lincah ini teman-teman oknum di pemerintahan maupun di parlemen terkait dengan misalnya bagaimana mengelola anggaran tanda kutip yang memang bukan hak mereka begitu. Misalnya katakanlah ini juga kemudian menular di banyak daerah. Tapi buat saya begini Kang, bahwa kemudian proses ini harus ditegaskan. Mereka bukan nggak tahu, mereka sangat paham kok. Bahkan kalau saya bilang kalau saya berkali-kali mensajis diri saya jangan sampai ngajarin bebek berenang begitu karena memang mereka lebih tahu. Misalnya katakanlah nih polanya misalnya pemerasan, gratifikasi, mereka tahu pola-pola itu. Nah tinggal kemudian kita harus
mencegahnya dengan misalnya bentuk-bentuk yang warning model kayak begini. Mungkin Mbak Ipi ini saran saja, misalnya secara rutin misalnya ada ajang sana yang memang membuat mereka pada akhirnya bukan jerah ya, khawatir mereka ketahuan. Berbeda misalnya kalau kami NGO yang bikin ngomong itu berbusa-busa, oh ya hatur nuhun, terima kasih, selesai. Tapi di level itu ya saya kira memang saya pernah apresiasi betul untuk kemudian menegaskan bahwa nanti teman-teman ICW, teman-teman akademisi juga bisa menopangnya dalam bentuk yang lebih konkret dan lebih akseleratif dalam hal misalnya soal bahwa problem-problem ini juga kan begini misalnya Kang Eris, beberapa yang menganggap misalnya ngasih tanda kutip ngasih uang rokok gitu ya. Yeah. Kalau dalam per definisi korupsi kan dianggap sebagai gratifikasi walaupun kecil ya. Kalau kita selalu kalau gratifikasi cuma 1 juta loh. Enggak. Hal yang paling kecil sekalipun ini kan masalah kultur gitu tadi. Ngasih uang rokok dan segala macam. Walaupun kita merasa bahwa ini adalah bagian yang harus kemudian dijelaskan ditegaskan oleh teman-teman di KPK dan juga kita semua akademisi, media dan juga teman-teman di NGO. Baik, saya ke Mbak Lola. Saya mau nanya mengenai apakah Anda di ICW punya data yang sangat menarik untuk ruang lingkup Jawa Barat dalam kaitannya dengan kasus korupsi ini, Mbak Lola? Ya, kalau terkait dengan Jawa Barat secara spesifik memang ada data yang dikumpulkan oleh ICW. Setiap tahunnya kami melakukan pemantauan untuk tren vonis. Jadi putusan pengadilan terhadap tindak pidana korupsi gitu ya, mulai dari tingkat pertama, tingkat banding sampai kasasi maupun peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Nah, tadi mungkin yang perlu digarisbawahi kan memang 101 kasus korupsi ini yang ada di Jawa Barat sepanjang 2004 sampai 2020 itu adalah kasus yang ditangani oleh KPK. Gitu. Sedangkan penegak hukum yang menangani perkara korupsi itu bukan hanya KPK. Nah, kalau dari sisi itu sebetulnya kalau digabung gitu ya, penuntut umumnya baik dari kejaksaan maupun dari KPK, Jawa Barat tidak dalam posisi yang paling tinggi. Besar betul perkaranya banyak, angkanya banyak, tapi bukan yang paling tinggi. Nah, hal itu yang perlu digarisbawahi sebagai konteks gitu ya, bahwa tadi yang disampaikan oleh Mbak Ipi, mungkin juga yang disampaikan oleh Firly Bahuri itu adalah kinerjanya KPK gitu. Jadi bukan keseluruhan penegak hukum termasuk kejaksaan misalnya. Nah, jadi mungkin sebagai gambaran saja atau contoh, di tahun 2018 itu jumlah terdakwa yang perkaranya divonis di Pengadilan Negeri Bandung itu ada 63. 63. Sedangkan kalau misalnya dibandingkan provinsi yang lain masih ada juga sebetulnya ya yang lebih tinggi. Di 2018 itu ada PN Bengkulu yang menangani 86 terdakwa misalnya. Jadi dari situ sebetulnya bisa dilihat bahwa kalau dari segi jumlah gitu ya, dan ini data pengujinya adalah data dari putusan pengadilan negeri maupun banding di tingkat pengadilan tinggi maupun di kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung gitu. Bahwa kemudian Jawa Barat tadi juga Prof. Muradi sudah sampaikan gitu ya, ada keunikan tersendiri, dia secara geografis dia dekat dengan ibu kota negara, mungkin juga secara kultur ada ada kebiasaan yang berbeda gitu ya, tapi secara lebih gambaran yang lebih besar yang melingkupi bukan hanya kinerjanya KPK dalam penindakan, tapi juga kejaksaan. Nah itu Jawa Barat tinggi memang, lagi-lagi angkanya tinggi, tapi bukan yang paling tinggi. Dan hal ini yang perlu digarisbawahi lagi adalah dia sangat fluktuatif gitu. Karena kan kalau misalnya mau dibilang pengadilan itu sebagai yang menghasilkan output gitu ya, yang bagian akhir mungkin sebelum masuk ke dalam pemasyarakatan ke lapas, itu dia juga tergantung input dari si penegak hukum gitu. Karena kan mereka hanya akan bisa, majelis hakim atau pengadilan itu hanya akan bisa memutus kalau ada dakwaannya misalnya, ada proses persidangan yang memang harus dilangsungkan. Jadi hal itu juga harus jadi catatan. Makanya meskipun masing-masing lembaga negara baik tingkat pusat sampai ke daerah tentu mereka punya target ya, target-target yang memang mereka harus penuhi, yang mana itu mereka usulkan sendiri, biasanya dicatatkan dalam DIPA. Nah itu bisa berbeda gitu antar satu lembaga
dengan lembaga lainnya. Nah, hal itu mungkin yang juga bisa dicek kembali gitu ya, bagaimana kemudian performa para penegak hukum dan lembaga negara lainnya atau aparat negara lainnya. Poin saya adalah fluktuasi itu sangat mungkin terjadi gitu ya. Bisa jadi nanti dalam 1 tahun, dalam 1 periode itu angka penanganan perkara korupsi di Provinsi Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain, tapi ada kalanya juga nanti akan berubah gitu. Karena ini kadang-kadang ya soal bukan hanya kasus korupsi, tapi tindak pidana secara umum itu kan kadang-kadang dia secara praktik banyak, tapi penanganannya bisa jadi lebih kecil gitu ya. Ini seperti fenomena gunung es aja gitu. Jadi hal itu juga yang perlu dipertimbangkan. Baik, Mbak Lalola, kira-kira menurut ICW sendiri kebanyakan modus yang dilakukan oleh para koruptor di Jawa Barat ini seperti apa, Mbak Lalola? Iya, saya lagi-lagi kalau terkait dengan di Jawa Barat, ini anggap saja sebagai sampling gitu ya. Yang akan saya tarik adalah bagaimana temuan ICW sendiri dalam dalam perkara korupsi secara umum, secara nasional yang meliputi berbagai provinsi. Nah, kalau bicara soal modus misalnya ya, yang dalam temuan ICW, ini dengan data yang berbeda. Kalau tadi tren vonis, ini yang saya sampaikan tren penindakan. Jadi penindakan itu dia ada di penyidikan ya. Penyidikan itu ada ya KPK punya kewenangan, kepolisian punya kewenangan, kejaksaan punya kewenangan. Yang paling tinggi itu modus terkait dengan proyek atau kegiatan fiktif. Gitu. Itu yang paling banyak dilakukan oleh tersangka kasus korupsi. Lalu yang kedua ada penggelapan gitu ya. Lalu yang ketiga ada penyalahgunaan anggaran, yang keempat ada markup, dan yang kelima ada laporan fiktif gitu. Itu 5 modus paling banyak yang dilakukan oleh tersangka gitu dalam kasus korupsi di Indonesia. Jadi itu sebagai gambaran umum saja, dan kalau misalnya bicara soal soal sektornya, misal ya, soal sektor yang paling banyak itu dana desa justru. Pengelolaan dana desa. Jadi itu yang paling banyak menjerat tersangka korupsi di semester 1 paling enggak di tahun 2021 ini. Ya, tapi Anda mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh KPK dalam mengantisipasi korupsi di Jawa Barat khususnya atau Indonesia pada umumnya? Ya, sebetulnya itu kan fungsi yang melekat ya. Yang memang jadi kewenangan KPK dimandatkan oleh undang-undang. Buat saya yang sepanjang memang KPK melakukan fungsinya itu ya apresiasi tentu perlu, tapi juga yang perlu digarisbawahi yaitu memang tugasnya KPK gitu. Yang harus dihindari tentu saja kalau misalnya memang sudah ada potensi korupsi, kemudian menggunakan pendekatan pencegahan misalnya, itu kan yang tidak kita harapkan. Jadi ya apa yang dilakukan oleh KPK sebagai program pencegahan atau misalnya monitoring, yaitu sesuatu yang memang perlu dilakukan. Baik, saya ke Khairul Anam, Ketua Badko HMI Jawa Barat. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kasus korupsi yang terjadi di Jawa Barat ini, Anam? Ya, Kang Iris. Jadi kalau saya melihat yang pertama, tidak kaget juga kalau memang Jawa Barat itu nomor pertama. Saya mengapresiasi kinerja KPK yang memang sudah punya atensi lebih terhadap Jawa Barat, khususnya tentang penindakan korupsi. Kenapa saya tidak kaget? Yang pertama, memang dari dulu banyak kota kabupaten, kepala daerahnya yang memang ditangkap. Kita teman-teman organisasi mahasiswa, teman-teman Cipayung Plus juga sedang konsen tentang pokil dana aspirasi yang memang dikorupsi, kasusnya sedang diungkap oleh KPK. Nah, setelah kita telaah dari bulan Mei sampai sekarang dengan kajian dan juga ikuti persidangan, yang pertama memang betul tadi kata Prof. Muradi bahwa sebetulnya pejabat, birokrat itu paham, makanya modusnya itu sangat canggih. Nah, sehingga kenapa? Karena memang tidak punya itikat baik untuk membangun Jawa Barat. Jadi moralnya ini yang memang sebetulnya harus dikritik sama-sama bahwa pejabat-pejabat ini punya modus yang memang begitu rapi. Yang kedua, itu saya lihat bahwa tidak ada transparansi dan juga keterbukaan informasi terhadap proyek-proyek pekerjaan baik yang dilakukan eksekutif maupun usulan pokil yang dilakukan oleh legislatif.
kalau bisa dicek di website, baik itu di Pemprov Jawa Barat ataupun di DPRD Jawa Barat, misalnya dana aspirasi anggota Dewan A, B, C, itu Ya. tidak pernah ada, tidak terpublikasi. Jadi saya yakin bahwa ini tidak kaget karena mereka sudah bermain proyek memang di bawah meja. Jadi Anda melihat bahwa modus-modus ini tidak kaget gitu kan? Ya tidak kaget. Atau mungkin saya pikir juga menyesuaikan karena mungkin lapas Sukamiskin ada di Jawa Barat, mungkin juga menyesuaikan dengan tempat yang memang dekat di Jawa Barat lapas Sukamiskinnya. Iya. Respon yang tadi Anda mengatakan bahwa teman-teman Cipayung Plus juga sudah mengingatkan kepada KPK. Sejauh mana respon KPK terhadap laporan yang Anda sampaikan? Sejauh ini KPK sih memberikan atensi verbal dan juga perhatian, tetapi yang ingin saya harapkan dan teman-teman harapkan itu adalah pengembangan kasus. Yang pertama, dalam kasus pertama saudara yang sudah didakwa Abdul Razak itu sudah divonis, itu saya lihat pengerjaannya cukup lambat, itu yang pertama. Dari mulai penetapan tersangka, pengembangan kasus dan lain sebagainya. Yang kedua, sebetulnya saya harapkan ini ketika memang sekarang sudah ada kerjasama antara KPK, Pemprov Jabar, terus juga DPRD, itu bisa dianalogikan seperti kemarin di Kemensos. Walaupun sudah bekerja sama, justru akarnya bisa terjaring memang akar permasalahan korupsinya di mana. Mudah-mudahan yang di kasus Pokir DPRD Jawa Barat, ini bukan hanya di legislatif, Bu, tetapi ini juga menjerat eksekutif. Kalau kita mengikuti persidangan bahwa Bapeda itu selalu disebut oleh saksi-saksi ataupun tersangka dalam kasus Pokir ini. Jadi ini adalah perselingkuhan antara eksekutif dan legislatif. Saya harapkan KPK bisa mengembangkan secepatnya kasus dana korupsi Pokir ini. Kenapa? Karena ini terjadi juga di kota kabupaten. Saya lihat dengan teman-teman menganalisa ada 11 kota kabupaten di Jawa Barat kasusnya sama tentang dana aspirasi. Nah, ini kan mengkhawatirkan. Kenapa? Ini jadi budaya sebetulnya. Nah, antar politisi bahwa bagaimana menguruk uang, dan ini kejadiannya momentum mau pileg tahun 2017-2019. Nah, ini saya harapkan KPK bisa secepatnya untuk mengembangkan kasus ini supaya memberikan efek jera bahwa Pokir ini jangan main-main. Itu yang paling penting. Iya, Pokir yang Anda teliti sama teman-teman itu kan di luar yang 101 kasus, mungkin yang baru sekarang ini ya namanya? Ya, mudah-mudahan kayaknya kalau misalnya ini terbongkar bisa jadi 200 ini. Jadi 200. Baik, kita akan lanjutkan dialog spesial setelah beberapa informasi berikut ini.